Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu tanpa batas. Selamat datang kembali di Banyu Miguna Channel. Nahan napas menunggu respons Habib Rizik. Gus Baha masih duduk santai, sesekali membalik lembaran kitabnya dengan senyum yang tetap terjaga. Namun, di sisi lain panggung, Habib Rizik mulai terlihat sedikit gelisah. Ia menggenggam mikrofon lebih erat, matanya menelusuri wajah-wajah jamaah, seakan mencari dukungan moral di antara mereka yang tadi begitu lantang bersorak. Dengan suara yang sedikit lebih tinggi, Habib Rizik mencoba membalikkan keadaan. Gus Baha, Anda benar bahwa ketakwaan itu penting, tetapi jangan lupa bahwa Rasulullah sendiri pernah bersabda bahwa beliau meninggalkan dua pusaka, yaitu Al-Quran dan keturunannya. Apakah Anda mengingkari kemuliaan Ahlul Bait? Suaranya menggema di dalam masjid, berusaha menyalakan kembali semangat pendukungnya. Seketika, beberapa orang kembali berseru, mencoba menghidupkan kembali euforia yang sempat meredup. Namun, Gus Baha hanya mengangguk pelan, seolah sudah menduga pertanyaan ini akan muncul. Ia merapikan posisi duduknya, lalu berkata dengan tenang, Habib, saya tidak pernah mengingkari kemuliaan Ahlul Bait. Justru karena saya menghormati mereka, saya ingin mengajak kita semua memahami kemuliaan itu dengan benar. Ia lalu menatap ribuan jamaah yang kini memperhatikan dengan seksama. Jika kita mencintai Ahlul Bait hanya sebatas keturunan, tanpa meneladani ilmu dan akhlak mereka, bukankah itu penghormatan yang semu? Para jamaah mulai bergumam lagi, tetapi kali ini bukan karena fanatisme, melainkan karena mereka mulai berpikir lebih dalam. Gus Baha kemudian melanjutkan dengan sebuah kisah, lihatlah Imam Ja'far Shadiq, cucu Rasulullah. Beliau tidak hanya dihormati karena nasabnya, tetapi karena keilmuannya yang luar biasa. Bahkan Imam Abu Hanifah, pendiri salah satu mazhab besar, berguru kepada beliau. Itulah bukti bahwa nasab yang benar adalah yang disertai dengan ilmu dan akhlak. Habib Rizik tampak semakin gelisah. Ia mencoba kembali menguatkan argumennya, tapi Gus, kita ini orang awam. Bagaimana bisa kita membandingkan diri kita dengan para ulama besar? Setidaknya, kalau kita menghormati keturunan Rasulullah, kita lebih dekat dengan keberkahan. Suaranya terdengar lebih emosional kali ini, tidak lagi sekuat di awal debat. Gus Baha tersenyum lagi, kali ini lebih dalam. Habib, saya setuju bahwa mencintai Ahlul Bait itu penting. Tetapi cinta sejati bukan hanya dengan memuja nasab, melainkan dengan meneladani mereka. Jika ada seseorang yang mengaku keturunan Rasulullah tetapi akhlaknya jauh dari ajaran beliau, apakah kita tetap harus mengikutinya hanya karena nasabnya? Pertanyaan itu menamparkan kesadaran banyak orang di ruangan itu. Bahkan beberapa pendukung Habib Rizik yang sebelumnya begitu vokal mulai menundukkan kepala, menyadari bahwa debat ini bukan lagi sekadar membela satu pihak, tetapi tentang memahami Islam dengan hati yang lebih jernih. Habib Rizik, yang sejak awal begitu dominan, kini tampak terdiam, seolah menyadari bahwa Gus Baha bukan hanya lawan debat, tetapi seorang guru yang telah mengubah cara pandang banyak orang dalam satu malam. Keheningan menyelimuti ruangan. Habib Rizik, yang sebelumnya berapi-api, kini terdiam dengan ekspresi yang sulit ditebak. Sementara itu, ribuan pasang mata tetap tertuju pada Gus Baha, menunggu apakah ia akan menekan lawannya lebih jauh atau justru memilih untuk meredakan ketegangan. Suasana terasa begitu tegang, seakan udara di dalam masjid menjadi lebih berat. Para pendukung Habib Rizik mulai gelisah, sementara jamaah Gus Baha semakin tenang, seolah mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang lebih dari sekadar debat. Ini adalah pertarungan ilmu dan kebijaksanaan. Gus Baha menarik napas dalam, lalu kembali berbicara, kali ini dengan suara yang lebih lembut, Habib, saya tidak di sini untuk mempermalukan siapapun. Saya hanya ingin kita semua merenung, apakah Islam yang kita perjuangkan ini tentang kehebatan keturunan, atau tentang bagaimana kita mengamalkan ajaran Rasulullah dengan benar. Ia lalu menatap langsung ke arah Habib Rizik, memberikan kesempatan bagi lawannya untuk mencerna setiap kata yang baru saja ia ucapkan. Namun, sebelum Habib Rizik sempat menjawab, seorang pria dari barisan depan tiba-tiba berdiri. Ia adalah seorang pria parubaya dengan wajah yang tampak emosional. Suaranya bergetar saat ia berkata, maaf, Habib, Gus Baha, saya baru sadar selama ini saya hanya bangga dengan nasab tanpa pernah benar-benar belajar Islam. Saya sering merendahkan orang lain hanya karena saya merasa lebih mulia. Tapi malam ini, saya merasa seperti ditampar, apakah saya ini hanya pengikut buta tanpa ilmu? Perkataan pria itu mengguncang banyak orang di ruangan itu. Beberapa jamaah yang sebelumnya mendukung fanatisme nasab mulai menunduk, seolah mereka baru sadar ada sesuatu yang selama ini mereka abaikan. Bahkan di antara pendukung Habib Rizik sendiri, beberapa mulai terlihat goyah, seakan pertanyaan itu juga menusuk ke dalam hati mereka. Habib Rizik tampak tersentak. Ia menatap pria itu, lalu menoleh kembali ke arah Gus Baha.
Ada kebingungan di wajahnya, bukan karena ia kalah dalam argumen, tetapi karena ia mulai menyadari bahwa debat ini bukan lagi tentang siapa yang menang, melainkan tentang bagaimana ilmu bisa mengubah cara berpikir seseorang. Suasana semakin berat, seperti ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi di dalam hati banyak orang yang hadir. Gus Baha, tetap dengan ketenangannya, lalu tersenyum dan berkata, "Subhanallah, inilah tujuan kita belajar. Bukan untuk saling menjatuhkan, tapi untuk saling mengingatkan. Jika hari ini ada yang merasa tersentuh dan ingin belajar lebih dalam, maka saya rasa kita semua sudah menang, termasuk Habib Rizik." Ia kemudian menatap lawannya dengan penuh penghormatan, seolah ingin menunjukkan bahwa perdebatan ini bukanlah ajang permusuhan, tetapi jalan menuju pemahaman yang lebih dalam. Habib Rizik akhirnya menundukkan kepalanya sedikit, menarik napas panjang, lalu tersenyum kecil. Kali ini, ia tidak lagi menyiapkan argumen untuk membalas. Ia hanya diam, membiarkan kata-kata Gus Baha meresap dalam dirinya. Dan di hadapan ribuan jamaah, malam itu menjadi saksi bagaimana ilmu dan kebijaksanaan bisa meruntuhkan tembok ego dan fanatisme, bukan dengan teriakan, tetapi dengan kelembutan dan kebenaran. Masjid besar itu kini tak lagi dipenuhi sorak-sorai, tak ada lagi teriakan pendukung yang ingin memenangkan perdebatan. Yang tersisa hanyalah keheningan yang begitu menggetarkan. Habib Rizik masih duduk di tempatnya, tatapannya tak lagi setajam tadi. Ada sesuatu dalam dirinya yang tampak bergolak, antara mempertahankan gengsi atau mengakui bahwa malam ini, ia telah mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Sementara itu, Gus Baha masih dengan senyum khasnya, tetap santai seperti awal mula debat ini dimulai. Ia tidak menunjukkan tanda-tanda kemenangan, tidak pula merendahkan lawannya. Justru, ia tampak lebih teduh, seakan memahami bahwa ilmu bukan untuk beradu siapa yang lebih unggul, tetapi untuk membimbing hati agar lebih dekat dengan kebenaran. Di barisan depan, pria yang sebelumnya berbicara kembali terduduk, tangannya bergetar. Ia bukan satu-satunya yang tersentuh. Di antara ribuan jamaah, beberapa orang mulai meneteskan air mata, bukan karena kesedihan, tetapi karena mereka merasa selama ini telah salah memahami agama. Mereka yang dulu begitu fanatik dengan nasab kini mulai mengerti bahwa Islam jauh lebih dalam dari sekadar garis keturunan. Habib Rizik akhirnya menghela napas panjang. Ia mengangkat mikrofonnya, kali ini suaranya tak lagi berapi-api seperti di awal. "Gus Baha," ia terdiam sejenak, menatap lawannya yang tetap tersenyum sabar. "Saya akui, apa yang Anda sampaikan malam ini adalah sesuatu yang harus kita renungkan bersama. Bukan berarti saya meninggalkan keyakinan saya, tetapi saya belajar sesuatu yang berharga malam ini." Seisi masjid kembali hening. Tak ada yang menyangka kata-kata itu akan keluar dari mulut Habib Rizik. Beberapa pendukungnya tampak terkejut, tetapi tak ada yang berani membantah. Mereka tahu, jika pemimpin mereka sendiri sudah mulai terbuka untuk belajar, maka tak ada alasan bagi mereka untuk terus keras kepala. Gus Baha mengangguk pelan, lalu berkata, "Alhamdulillah, ilmu itu datang kepada siapa saja yang mau menerimanya. Saya pun belajar dari Anda, Habib. Setiap pertemuan adalah pelajaran, dan saya yakin, kita semua akan pulang malam ini dengan pemahaman yang lebih baik." Malam itu, tanpa ada yang merasa kalah atau menang, ribuan orang menyaksikan sebuah momen yang jarang terjadi. Sebuah perdebatan yang awalnya dipenuhi ketegangan akhirnya berakhir dengan keteduhan. Dan di antara mereka yang hadir, banyak yang pulang dengan hati yang lebih lapang, memahami bahwa Islam bukan soal fanatisme, tetapi soal bagaimana hati menerima kebenaran dengan rendah hati. Malam semakin larut, tetapi tak satu pun jamaah yang beranjak dari tempatnya. Masjid besar itu masih dipenuhi ribuan orang yang larut dalam suasana yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Perdebatan yang awalnya dipenuhi ketegangan kini berubah menjadi momen perenungan yang mendalam. Tak ada yang menyangka, sebuah adu argumen yang hampir membakar emosi justru berakhir dengan ketenangan yang begitu menyentuh. Habib Rizik meletakkan mikrofonnya di meja, lalu menatap Gus Baha dengan mata yang berbeda, bukan lagi sebagai lawan, tetapi sebagai seorang yang dihormati. Ia lalu berkata dengan suara yang lebih lembut dari sebelumnya, "Gus Baha, saya menyadari bahwa ilmu memang harus selalu diutamakan. Dan malam ini, saya merasa seperti diingatkan kembali akan hal itu. Saya masih yakin akan pentingnya nasab Rasulullah, tetapi saya juga tidak bisa mengabaikan bahwa tanpa ilmu dan akhlak, nasab saja tidak cukup." Jamaah yang sejak tadi menahan napas kini mulai mengangguk-angguk. Mereka melihat sebuah pemandangan yang luar biasa, dua tokoh besar yang sebelumnya berseberangan kini menemukan titik temu. Bukan karena salah satu mengalah, tetapi karena ilmu telah menjembatani perbedaan. Seorang lelaki di barisan depan bahkan tak kuasa menahan air matanya. Ia menangis dalam diam, merasa seperti baru saja menyaksikan sebuah pelajaran hidup yang tak ternilai harganya. Gus Baha tersenyum lembut, lalu berkata, "Habib, saya sangat menghargai keterbukaan Anda.
Ilmu bukan untuk mencari siapa yang lebih benar, tetapi untuk menyatukan hati yang ingin mencari kebenaran. Jika malam ini kita bisa sama-sama belajar, maka inilah keberkahan yang sebenarnya. Kata-katanya sederhana, tetapi menyentuh banyak hati. Tiba-tiba, dari arah belakang masjid, seorang anak muda berdiri. Suaranya bergetar saat ia berkata, "Gus Habib, saya ingin bertanya. Kalau selama ini saya membenci seseorang hanya karena dia berbeda pandangan, apakah saya masih bisa berharap diampuni oleh Allah?" Suasana kembali hening. Pertanyaan itu begitu dalam, mencerminkan kegelisahan yang dirasakan oleh banyak orang di ruangan itu. Gus Baha menatap anak muda itu dengan penuh kasih sayang, lalu menjawab dengan lembut, "Allah itu Maha Pengampun. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni kecuali bagi mereka yang menolak rahmat-Nya. Jika malam ini kamu menyadari kesalahanmu dan ingin berubah, maka ketahuilah bahwa Allah lebih cepat menerima taubat daripada kita menyadari kesalahan kita sendiri." Mata anak muda itu basah. Ia terisak, lalu duduk kembali dengan kepala tertunduk. Malam itu, banyak yang merasakan hal yang sama. Mereka datang untuk menyaksikan sebuah debat panas, tetapi mereka pulang dengan hati yang lebih ringan, karena malam itu, bukan ego yang menang, tetapi ilmu dan kebijaksanaan yang bersinar lebih terang. Malam semakin larut, tetapi suasana di dalam masjid justru terasa semakin syahdu. Tak ada lagi sorak-sorai, tak ada lagi ketegangan yang membakar. Yang tersisa hanyalah keheningan yang penuh makna. Jamaah yang awalnya datang untuk menyaksikan perdebatan kini mendapati diri mereka larut dalam keharuan. Mereka melihat sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kemenangan atau kekalahan, mereka menyaksikan ilmu yang meluruhkan ego dan melembutkan hati. Habib Rizik masih duduk diam, merenungi semua yang baru saja terjadi. Ia menatap Gus Baha, yang tetap tersenyum dengan ketenangan yang luar biasa. Tiba-tiba, sesuatu dalam hatinya bergetar. Ia menarik napas panjang, lalu dengan gerakan yang tak diduga siapapun, ia berdiri dan berjalan perlahan ke arah Gus Baha. Semua mata tertuju padanya. Tak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Beberapa pendukungnya tampak menahan napas, seolah takut akan ada babak baru dalam perdebatan ini. Tetapi yang terjadi justru di luar dugaan. Dengan penuh ketulusan, Habib Rizik merentangkan kedua tangannya, lalu memeluk Gus Baha erat. Seketika, masjid yang tadinya sunyi pecah dengan isak tangis. Beberapa jamaah tak kuasa menahan haru, sementara yang lain berbisik satu sama lain, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Dua tokoh besar yang sempat berseberangan kini berdiri dalam satu pelukan, menunjukkan kepada dunia bahwa persatuan jauh lebih berharga daripada sekadar memenangkan perdebatan. Gus Baha menepuk punggung Habib Rizik dengan lembut, lalu berkata dengan suara yang penuh kehangatan, "Habib, inilah Islam yang sesungguhnya. Kita boleh berbeda dalam pandangan, tetapi hati kita tetap harus bersatu." Kata-katanya sederhana, tetapi begitu dalam, menyentuh hati semua yang hadir. Habib Rizik mengangguk, suaranya sedikit bergetar saat ia berkata, "Terima kasih, Gus, malam ini, saya belajar bahwa kebenaran bukan tentang siapa yang lebih keras berbicara, tetapi tentang siapa yang lebih lembut dalam menyampaikan." Jamaah yang sejak tadi menahan emosi akhirnya meledak dalam tangis. Malam yang awalnya dipenuhi ketegangan kini berubah menjadi malam yang penuh kedamaian. Semua yang hadir menyadari bahwa Islam bukanlah tentang saling menjatuhkan, tetapi tentang saling mengangkat, bukan tentang mencari musuh, tetapi tentang menemukan saudara dalam perbedaan. Dan malam itu, ribuan orang pulang dengan hati yang lebih ringan, membawa cahaya ilmu dan ketulusan yang akan terus mereka kenang seumur hidup. Pelukan antara Gus Baha dan Habib Rizik menjadi simbol yang tak terlupakan. Jamaah yang hadir di masjid menyaksikan sesuatu yang lebih dari sekadar debat, mereka menyaksikan ilmu yang menyatukan, bukan memecah belah. Malam itu, tidak ada pemenang atau pecundang, yang ada hanyalah kebenaran yang perlahan merasuk ke dalam hati-hati yang tulus mencari. Setelah beberapa saat, Gus Baha melepas pelukan dengan senyum khasnya. Ia menepuk lembut bahu Habib Rizik, lalu berbisik, "Habib, kita semua sama di hadapan Allah. Yang membedakan kita hanya ketakwaan. Mari kita jadikan malam ini sebagai awal untuk lebih banyak berdialog, bukan untuk saling menjatuhkan, tetapi untuk membangun pemahaman yang lebih baik." Habib Rizik mengangguk pelan. Ia tak lagi berbicara dengan nada tinggi seperti sebelumnya. Wibawanya tetap ada, tetapi kali ini, ada kelembutan di dalamnya. Dengan suara lirih namun penuh makna, ia berkata kepada para jamaah, "Saudara-saudaraku, malam ini kita belajar bahwa ilmu harus selalu diutamakan. Saya mengajak kalian semua untuk terus belajar, bukan hanya membela keyakinan dengan emosi, tetapi dengan pemahaman yang benar." Jamaah terdiam sejenak, lalu tiba-tiba seseorang dari barisan belakang berseru, "Allahu Akbar." Seruan itu bukan seruan fanatisme, tetapi seruan takjub atas kebesaran ilmu yang mampu meluluhkan hati. Yang lain segera menyusul, dan dalam hitungan detik,
Gema takbir memenuhi ruangan, bukan sebagai bentuk kemenangan salah satu pihak, tetapi sebagai bentuk syukur atas ilmu yang telah menerangi hati mereka. Dari Banyu Wiguna, salam rahayu, tanpa batas, wassalam.